وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, ikhwan wa akhwati fiddin, ahsanallahu alaikum. Kita kembali melanjutkan kajian kita di Khulasah Ta'zimil Ilm karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin hafizallahu ta'ala. Dan tadi kita sudah menyelesaikan simpul yang ketiga, yaitu mengumpulkan ambisi atau semangat pada jiwa ketika belajar. Di akhir perkataan beliau atau kisah beliau, beliau membawakan kisah Ibnu Tobban yang telah kita ceritakan, di mana Ibnu Tobban ini beliau belajar itu menggunakan lampu, ya, lampu yang dinyalakan itu. Dan sudah ma'ruf, kita ketahui ya bahwasanya pada zaman dulu itu tidak ada listrik. Tidak ada listrik. Dan ada faedah berkaitan itu, ikhwan, berkaitan dengan banyak dari kalangan para ulama, bahkan sampai zaman sekarang pun, zamannya Syekh Saleh Al-Utsaimin, mereka belajar tidak menggunakan lampu. Mereka belajar tidak menggunakan lampu. Akan tetapi mereka belajar menggunakan cahaya bulan. Menggunakan cahaya bulan. Faedahnya itu ada di syarahnya beliau, ya. Saya sebutkan saja. Kata Syekh Utsaimin, dia bilang begini. Saya berjumpa dengan Syekh Ja'far Al-Atmi. Syekh Ja'far Al-Atmi. Katanya Syekh Utsaimin di syarahnya beliau. Itu Syekh Ja'far Al-Atmi adalah salah seorang anggota ulama kibar di Abha, ya. Abha. Dan Syekh Utsaimin itu pernah bertanya sama beliau, Syekh Ja'far ini, tentang bagaimana pada saat beliau menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu. Bahwa anna aktsara ma qara'ahu minal ilmi kala 'ala nuril qamari. Bahwasanya kebanyakan waktu beliau ketika belajar pada malam hari itu di atas cahaya rembulan. Di atas cahaya rembulan. Sebab kata Syekh Ja'far ini, li'anna zaita kana qalilan. Sebab dulu itu apa namanya? Lampu, ya, lampu bohlam, ya, bohlam. Itu dulu sedikit. Fi dzalika zamani wala kahraba'a. Dan listrik dulu belum ada. Ya. Fakuntu asta'inu binuril qamari ala mutala'atil kutubi fil lail. Maka saya itu dibantu dengan cahaya bulan ketika membaca kitab. Subhanallah. Ya. Kita di sini saja di Darussunnah, ya, itu dengan nikmat luar biasa dikasih listrik, ya. Baru turun spanduknya sedikit sudah hujat PLN. Turun listrik, hujat PLN. Ya. Kenapa PLN ini tidak ada beres-beresnya?
Tapi para ulama dulu, bukan para ulama dulu ya, ini ulama belakangan. Syekh Shalih Al-Utsaimin cerita sama beliau. Ya, para ulama belakangan, misalnya Syekh Ja'far ini, beliau tidak ada listrik, tidak ada lampu, dan beliau hanya bermodalkan cahaya bulan pada malam hari. Ya. Kira-kira di sini ada yang mau belajar silsilah tali di atas genteng, pakai cahaya bulan. Ya. Nah, itu bagaimana semangatnya mereka itu ketika belajar. Semangatnya mereka ketika belajar. Itu salah satu kisah. Syekh Utsaimin menjelaskan ulama yang lain ketika beliau berjumpa dengan ulama ini. Kata beliau, saya pernah menjumpai salah seorang ulama namanya Shibir atau bin Halim atau namanya Shibir atau bin Halim atau ulama ini Al-Allamah Shibir, beliau masih muda, dan bapaknya Halim Atha ini dari ulama India, ya. Dan saya telah jelaskan kepada antum dua pertemuan di awal, ya, di pertemuan di awal, kalau Syekh Shalih Al-Utsaimin itu rihlah di berbagai negara. Jadi beliau tahu keadaannya penuntut ilmu di seluruh negara, keadaannya para masyayikh di seluruh negara. Syekh Halim Atha, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu adalah satu dari sedikit ulama zaman sekarang, yang paling tahu tentang kalamnya Ibnu Taimiyah dengan Ibnu Qayyim. Jadi ketika disebutkan kalamnya Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, atau kalamnya Ibnu Qayyim, Halim Atha rahimahullah, beliau tahu, oh kalam ini ada di sini, maknanya ini. Kalam ini ada di kitabnya beliau, maknanya ini. Itu Halim Atha. Ya. Anaknya yaitu Shibir Atha adalah orang yang sangat mencintai ilmu, masih muda. Ya. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa kana syadidal mahabbati lil ilmi muksiran minal qiraah. Beliau saking cintanya sama ilmu, beliau banyak sekali kitab yang sudah dia baca. Hatta annahu kana fi syababihi yaqra fil yaumil wahid samania mi'ati safhatin. Sampai waktu masih kecil, beliau sudah membaca kitab 800 halaman satu hari. 800 halaman. Itu luar biasanya. Maka Syekh Shalih Al-Utsaimin menjawab atau bertanya kepada Shibir Atha ini. Kata Syekh Utsaimin, "Kam qara'ta minal kutub?" Wahai Syekh, masih muda. Sudah berapa banyak buku yang sudah kamu baca sebenarnya? Bayangkan, satu hari ada 800 halaman. Berarti sudah berapa kira-kira? Fadhahika. Maka Shibir Atha ini ketawa. Waqala, dan dia berkata, la astati'u an adbitalaka. Saya tidak bisa hitung untukmu sudah berapa banyak. Lakinna, akan tetapi, alladzi qara'tuhu ala nuril qamari alfai mujalladin. Subhanallah. Akan tetapi, yang saya bisa pastikan bahwasanya saya sudah membaca kitab khusus untuk ketika saya di malam hari, ya, di atas sinar rembulan. Saya bisa pastikan ketika saya membaca kitab di atas rembulan, kitab itu saya sudah baca sebanyak 2000 jilid. 2000 jilid. Saya bisa pastikan kalau kitab yang saya baca di atas sinar rembulan itu 2000 jilid. Bagaimana kalau pada saat pagi harinya? Bagaimana kalau pada saat pagi hari? Maka ini adalah himmahnya luar biasa para ulama terhadap ilmu. Ya? Himmahnya luar biasa para ulama. Sedangkan kita anak kecil. Ya? Sedangkan kita anak kecil. Makanya ikhwan, para ulama salaf itu mengatakan kunna nata'allamu li anfusina. Kami ini belajar untuk diri kita sendiri dulu. Ya? Jangan langsung tembak ke orang lain. Ya? Contohnya kita bahas tentang hadis niat, ya.
tidak ikhlas dan seterusnya. Nah, langsung antum tembak, oh si Ani itu memang betul tidak ikhlas gitu. Subhanallah. Padahal dia tidak tembak dirinya dulu. Tidak tembak dirinya dulu. Jadi ketika kita belajar dan kita dapat motivasi seperti begini, yang paling pertama kita tampar dulu adalah diri kita sendiri. Sebelum kita menampar orang lain. Barakallahu fiik. Sekarang kita lanjutkan kembali di al-maqid terakhir di pertemuan kita. Al-maqidur rabi, simpul yang keempat di dalam memuliakan ilmu, yaitu sarful himmati fihi ila ilmil Qur'ani was sunnah. Yaitu mengarahkan fokus, mengarahkan ambisi untuk ilmu Al-Qur'an dan ilmu as-sunnah. Mengarahkan fokus dan mengarahkan ambisi untuk ilmu Al-Quran dan Sunnah. Di maqid yang ketiga, di simpul yang ketiga, kita sudah bahas bahwasanya seseorang itu ketika belajar harus ada ambisinya, harus ada fokusnya. Dan simpul yang keempat, pertanyaannya, bagaimana caranya kita arahkan ambisi tersebut? Ya, kita sudah punya semangat, kita sudah punya gairah menuntut ilmu. Pertanyaannya, kita mau arahkan kemana gairah tersebut, semangat tersebut. Maka inilah simpul yang keempat. Maka seseorang ketika ingin memuliakan ilmu, dia harus arahkan semangatnya ke ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Kata penulis hafizallahu ta'ala, inna kulla ilmin nafi'in maradduhu ila kalamillahi wa kalami rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya setiap ilmu yang bermanfaat, pengembaliannya selalu dua, yaitu Al-Quran dan perkataan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah dua ilmu yang bermanfaat. Wa baqil ulumi imma khadimun lahuma fayu'khadhu minhuma tatahaqqa bihil khidmat. Adapun ilmu yang selain Al-Quran dan Sunnah adalah ada namanya ilmu khadim, ilmu pelayan Al-Quran dan Sunnah. Ilmu pelayan. Maka ilmu tersebut diambil apa yang bisa membuat Al-Quran dan Sunnah terlayani dengan ilmu tersebut. Sebentar kita akan jelaskan apa yang maksudnya itu ilmu pelayan Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu yang kedua selain Al-Quran dan Sunnah, yaitu ilmu khadim, pelayan. Au ajnabiyun, yaitu ilmu ajnabi, itu yang kedua. Au ajnabiyun anhuma fala yadurrul jahlu bi, yaitu ilmu asing, maka tidak ada masalah untuk kita bodoh terhadapnya. Untuk kita bodoh terhadapnya. Oleh karenanya ikhwan, ilmu itu ada pembagiannya. Berdasarkan yang dikatakan oleh beliau. Maka ilmu menurut beliau hafizallahu ta'ala itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Ilmu Al-Quran dan Sunnah. Itu ilmu yang pertama. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu khadim. Ilmu pelayan. Pelayan untuk Al-Quran dan Sunnah. Pelayannya. Dan ilmu yang ketiga adalah ilmu ajnabi. Ilmu yang ketiga adalah ilmu ajnabi. Ya. Ilmu Al-Quran dan Sunnah yang dimaksud ini adalah ilmu yang isinya semua tentang firman Allah dan sunnah Nabi alaihi wasallam. Contoh,
ilmu akidah. Ilmu akidah. Nah, itu Al-Quran dan Sunnah. Contohnya lagi ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Ya. Ilmu tafsir itu ilmu Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ilmu syarah hadis, ya, antum menjelaskan hadis, misalnya di Umdatul Ahkam, ini semuanya ilmu Al-Quran dan Sunnah, dan ini ilmu yang bermanfaat. Dan ini ilmu yang bermanfaat. Ini ilmu yang pertama. Kemudian ilmu yang kedua adalah ilmu khadim, pelayan. Pelayan untuk Al-Quran dan Sunnah. Ilmu apa itu ilmu pelayan? Ilmu pelayan itu misalnya contohnya bahasa Arab. Itu namanya ilmu pelayan. Yang kedua adalah usul fikih. Usul fikih. Kemudian yang ketiga adalah usul tafsir. Usul tafsir. Yang keempat adalah mustalahul hadis. Ya. Mustalahul hadis, ilmu tentang istilah-istilah dalam ilmu hadis. Maka ilmu bahasa Arab yang antum pelajari itu ada ilmu khadim, pelayan. Pelayan untuk Al-Quran dan Sunnah. Ya. Maka ilmu Al-Quran dan Sunnah itu adalah ilmu yang wajib dipelajari. Sedangkan khadimun, ya, itu wajib dipelajari dengan catatan. Apa yang bisa membuat seseorang terrealisasikan dalam melayani Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya dia belajar ilmu mustalahul hadis, ilmu tentang riwayat rijal, ilmu tentang jarh wa ta'dil, dia kritik para rawi, ya. Maka ilmu ini akan bermanfaat selama ada hubungannya dengan Al-Quran dan Sunnah. Contoh misalnya antum belajar bahasa Arab, ya, belajar nahwu, belajar sorof, ilmu tersebut akan bermanfaat selama Al-Quran dan Sunnah itu bermanfaat dengan ilmu tersebut. Misalnya antum dengan belajar ilmu nahwu, antum tahu kedudukannya kalimat di dalam Al-Quran. Antum tahu makna-maknanya. Ya. Antum tahu, oh ternyata kalau misalnya di rofa tandanya dhamma. Ya. Kemudian apa nanti konsekuensinya kalau saya membaca Al-Quran dengan tanda rofa? Nah gitu. Nah, itu ilmu khadim, pelayan. Itu pelayan. Dan yang terakhir adalah ilmu ajnabi. Ajnabi, ilmu yang asing. Maka ilmu yang asing boleh untuk tidak dipelajari. Boleh untuk tidak dipelajari. Bahkan sebagian ilmu ajnabi wajib untuk tidak dipelajari, bahkan wajib untuk dijauhi. Contoh ilmu filsafat, ilmu sihir, itu boleh untuk bahkan wajib untuk dijauhi. Contohnya ilmu ajnabi, misalnya yang boleh dipelajari kedokteran, misalnya ilmu tentang teknik, misalnya, dan seterusnya. Ini adalah ilmu ajnabi. Ya. Ini tidak ada masalah untuk kita jahil terhadapnya. Akan tetapi ketika ilmu Al-Quran dan Sunnah jahil, ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah. Faham tuh? Itu pembagian dari ilmu. Wa ma ahsana qaula Iyadin al-Yahsubi fi kitabihi al-Ilma. Dan betapa bagus perkataan dari Iyad al-Yahsubi dalam kitabnya Al-Ilma berkaitan dengan ilmu ini. Kata beliau, al-ilmu fi aslaini la ya'duhuma illa al-mudillu anit tariqil lahibi. Ilmul kitabi wal ilmul asari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Kata beliau, Iyad al-Yahsubi, ilmu itu kembali kedua asalnya. Kembali kedua asalnya. La ya'duhuma illal mudillu anit tariqil lahib. Tidak ada orang yang lari dari dua ilmu tersebut, Al-Quran dan Sunnah, kecuali orang yang tersesat dari jalan yang terang. Ya. Ilmu apa itu? Ilmul kitabi wal ilmul asari allati qad usnidat an tabi'in an sahibi. Yaitu ilmu Al-Quran, antum belajar Al-Quran, belajar tafsirnya,
belajar tentang akidah-akidah, keimanan di dalam Al-Quran, dan ilmu asar, ilmu hadis. Qad usdidat an tabi'in an sahib, yaitu yang disandarkan kepada tabi'in dan dari sahabat. Yang dimana ilmu hadis itu kan begitu, haddasana fulan, qala haddasana fulan, qala haddasana fulan. Nah, kemudian dari tabi'in atau dari tabi'ut tabi'in, kemudian dari tabi'in, kemudian dari sahabat, kemudian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu namanya ilmu hadis. Ilmu hadis ya. Jadi ilmu tentang kalamnya Nabi alaihi salatu wassalam. Wa qad kana hadza huwa ilmu salafi. Dan sesungguhnya ini adalah ilmunya para salaf alaihim rahmatullah. Jadi ilmunya para salaf itu ini, ilmu Al-Quran dan Sunnah. Majelisnya itu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syarahnya hadisnya begini, syarahnya hadisnya begini, maknanya hadisnya begini, ya. Tafsirnya ayatnya seperti begini. Itu ajarannya para ulama salaf. Maka seseorang harus memfokuskan diri pada ilmu tersebut. Nah, summa kasural kalamu ba'dahum fi ma la yanfa. Akan tetapi setelah mereka itu terlalu banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Tidak terlalu banyak pembicaraan-pembicaraan yang tidak bermanfaat. Fal ilmu fis salafi aksar wal kalamu fi man ba'dahum aksar. Maka ilmunya orang-orang terdahulu, para ulama terdahulu itu lebih besar, dan perkataannya orang-orang sekarang itu lebih besar. Jadi ilmu orang-orang terdahulu sedikit bicaranya, banyak ilmunya. Sedangkan orang sekarang sedikit ilmunya, banyak bicara. Sedikit ilmunya, banyak bicaranya. Nah, ini kita kan harus jelaskan apa maksudnya ini, ya. Qala Hammad ibn Zaidin, berkata Hammad ibn Zaid, qultu li Ayyubi as-Sikhtiyani, antum bisa baca as-Sakhtayani sebagaimana di kitab, antum bisa baca as-Sikhtiyani, dua bacaan. As-Sakhtayani bisa juga as-Sikhtiyani, sinnya di fathah, tanya juga di fathah. Antum bisa juga kasrohkan dua-duanya, as-Sikhtiyani, itu dua-duanya bisa. Kata Ayyub as-Sikhtiyani, saya berkata kepada Ayyub as-Sikhtiyani, al-ilmu yauma aksaru aw fima taqaddama. Wahai Syekh, ilmunya orang hari ini itu lebih banyak atau ilmunya orang terdahulu? Maka kata Ayyub as-Sikhtiyani, al-kalamul yauma aksar wal ilmu fima taqaddama aksar. Perkataannya orang-orang sekarang, bicaranya orang-orang sekarang banyak, tapi ilmunya orang terdahulu lebih banyak. Maksudnya apa, ikhwan? Begini. Asalnya Al-Quran dan Sunnah itu dipahami oleh orang-orang Arab sebagaimana datangnya. Sebagaimana datangnya. Ya. Sebagaimana datangnya. Akan tetapi semakin ke sini karena terlalu banyak kebodohan ya yang terjadi pada manusia, maka perkataan Allah, ya, firman-Nya Allah dan hadisnya Nabi SAW harus disyarah, dijelaskan. Harus dijelaskan. Nah, makanya sedikit ilmunya sekarang ketimbang ilmu yang terdahulu. Saya kasihkan contoh misalnya, ilmu tentang akidah. Ilmu tentang akidah, asma wa sifat. Ada yang tahu kaidahnya asma wa sifat yang disampaikan oleh Syekhul Islam? Al-kalam fi sifat kal kalam fi zat. Perkataan perkataan pada suatu sifat sebagaimana perkataan sebuah zat. Pernah tidak ada kaidah seperti begini di zaman salaf? Tidak ada. Tidak ada. Contoh misalnya, orang-orang Asy'ariyah menolak, ya, tidak ada itu yang namanya istiwa. Istiwanya Allah, ya. Maksudnya itu istiwanya Allah itu maksudnya yang bersemayam itu adalah kekuasaannya Allah, ya. Nah, sedangkan ulama salaf memahami istiwanya Allah itu adalah Allah itu meninggi di atas arsy, gitu ya. Nah, sedangkan orang Asy'ariyah itu menolak seperti begitu. Mereka berkeyakinan bahwasanya ya tidak boleh disamakan Allah dengan makhluk.
Karena kalau kamu mengatakan istiwanya Allah, Allah itu bersemayam, maka Allah itu sama dengan makhluk. Nah, begitu kan logikanya. Sekarang kita balik logikanya. Logikanya, Allah melihat tidak? Allah melihat? Allah melihat. Al-Basir, ya kan? Allah melihat. Sekarang saya tanya, manusia melihat tidak? Iya, manusia melihat. Hewan melihat tidak? Iya, hewan melihat. Berarti Allah sama dengan manusia? Tidak. Allah tidak sama dengan manusia. Meskipun manusia melihat, hewan melihat. Karena kenapa? Kaidahnya adalah al-kalam fi sifat kal-kalam fi zat. Perkataan pada suatu sifat sebagaimana perkataan pada suatu zat. Makanya ketika Syekhul Islam memberikan kaidah ini, dia jelaskan bahwasanya ini kaidahnya ulama terdahulu begitu. Ketika antum mengatakan istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk, atau ketika antum mengatakan melihatnya Allah tidak sama dengan makhluk, maka begitu juga istiwanya Allah tidak sama dengan makhluk, sama saja. Ya, al kalam fi ba'di sifat kal kalam fi ba'di akhar. Perkataan setiap sebagian sifat sama seperti perkataan sebagian yang lain. Maka ini perkataan ikhwan, ini sudah dibahas habis-habisan oleh ulama belakangan. Sedangkan sahabat tabi'in tidak pernah membahas tentang ini. Karena mereka mengetahui hal tersebut. Mereka mengetahui hal tersebut. Maka ini namanya ilmunya orang yang terdahulu itu lebih banyak ketimbang ilmunya orang sekarang. Karena kalau ilmunya orang sekarang ditanya, bilang, jangan jangan menggantung jimat, ya, tamimah, ya. Man talaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantung jimat-jimat maka dia telah syirik. Terus dia jawab, oh tidak gitu, maksudnya begini, maksudnya begini. Akhirnya kita jelaskan lagi. Enggak, tiap tamimah itu begini, begini, begini. Akhirnya bukannya lebih banyak ilmu, malah semakin sedikit ilmu. Karena terlalu banyak kita terlalu banyak kita jelaskan. Makanya lah ilmunya para salaf lebih banyak ketimbang ilmunya kita. Maka itu ikhwan yang kita bisa sampaikan tentang mengarahkan semangat seseorang. Maka hendaknya seseorang arahkan semangatnya ke ilmu Al-Quran dan Sunnah. Dan saya katakan kepada teman-teman Durusul Lugo, ya, saya mungkin sudah katakan berkali-kali sama teman-teman Durusul Lugo, bahwasanya bolehlah antum tidak belajar bahasa Arab, boleh. Ya, boleh. Karena bahasa Arab itu ilmu khodif, pembantu. Tapi ketika antum tidak menghadiri kajian akidah, kajiannya Ustaz Harun, ya, kajian akidah itu kajian tentang Al-Quran dan Sunnah. Dan jangan sampai juga antum tidak hadir kajiannya Ustaz Hasbullah. Karena kajian Ustaz Hasbullah tentang hadis fikih. Ya. Makanya boleh antum tidak belajar bahasa Arab, tapi jangan sampai antum terlewatkan dari ilmu Al-Quran dan ilmu As-Sunnah. Paham tuh? Ya, alhamdulillah. Saya kira itu saja ya, ikhwan wa akhwat yang kita bisa sampaikan pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk berilmu, ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Allah berikanlah ilmu kepada kita yang bermanfaat. Wa a'udzubika min ilmin la yanfa, dan berikanlah jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma faqihna fid dinik. Ya Allah, berikanlah kita kefakihan dalam ilmu agama. Walim nama yang fa'una, ajarkanlah kami apa yang bermanfaat untuk kami. Warzuqnal ikhlasa fil qawli wal amal. Berikanlah kita rezeki dalam iman dan beramal saleh. Innahu waliyudzalik wal qadirun. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.